Diluncurkannya Just Energy Transition Partnership ataupun juga JETP ini menjadi sebuah tanda kolaborasi dan juga tentunya komitmen yang ditunjukkan oleh negara-negara dalam upaya untuk mencapai net zero emission ataupun juga dekarbonisasi. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan ya, seperti apa inovasi blended finance ini ke depannya akan mengubah masa depan transisi energi dan juga tentunya mempercepat kolaborasi dalam hal ini. Just Energy Transition Partnership atau JETP merupakan program pembiayaan internasional untuk mendorong transisi energi di negara-negara berkembang. Skema ini telah disetujui dalam KTT G20 Bali pada 2022 lalu dan kembali dibahas di sela pertemuan UNFCCC di COP28 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP, Indonesia telah mendapatkan komitmen pembiayaan JETP dengan total nilai minimal 21,6 miliar US dollar untuk mendukung upaya transisi energi di tanah air. Komitmen JETP untuk Indonesia berasal dari dua sumber dana, yaitu International Partner Group atau IPG yang terdiri dari 10 negara maju dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero atau GFANZ. Selama ini Indonesia kerap mendapatkan tekanan dari global untuk melakukan upaya transisi energi dan dekarbonisasi. Padahal sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tantangan yang begitu besar dalam mengimplementasikan pemanfaatan energi yang lebih bersih, utamanya dari sisi pendanaan. Di sisi lain, Indonesia juga perlu menjaga momentum pertumbuhan melalui anggaran belanja negara. Many of us already starting to come up with credible scenarios. Not all, to be honest. Some countries are now quite advanced in terms of readying our own system, our own electricity system, and also up to the economic system. How would an economy operate when you have such a disruptive capex as a result of big change in your energy mix? That needs to be softened. That needs to be smoothed out. We have done our work to some extent between countries like Indonesia with MDBs. ADB is in the front of this since Glasgow, and then last year and then this year here in Dubai. We are not shy to admit that this is not really easy. But we've done our homework and we've done our calculation, we've done our scenarios. We talk to each other as to what are the gaps and where, now this is the very important one, where Julie and Francois is going to fill in the gaps, right? So that's how we talk about the crowding in investment. This is how we identify that for a program, for a transition energy to be able to happen, not in 1 year, but sustainably for years to come until we can actually manage to deliver, it has to be everything put on the table strategy. Salah satu upaya Indonesia untuk membuktikan komitmen transisi energi dan mencapai target net zero emission di tahun 2060, yakni dengan melakukan pensiun dini terhadap PLTU berbasis batu bara. Namun, dalam berbagai forum internasional, Indonesia terus menekankan perlunya proses dan dukungan global untuk mencapai hal tersebut. Dan di sini tantangannya adalah, oke, ini besar sekali nih proyek yang yang diperlukan. Tapi yang penting kita mulai. Kita mulai dengan apapun proyek yang kita bisa mulai. Dan tadi contohnya adalah Cirebon ya, yang menjadi pertama yang mungkin akan bisa menjadi hasil. JETP sendiri hadir dengan objektif untuk mempercepat atau memboost funding di bidang energi bersih, sekaligus dalam upaya untuk mempercepat pensiun dini PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang
energinya berasalkan dari batu bara. Nah, di satu sisi ini tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia, apalagi di tanah air ini cukup banyak PLTU yang masih berusia di bawah 10 tahun. Nah, tentunya ini juga menjadi sebuah langkah ya, seperti apa kita bisa bersama-sama menjawab berkaitan dengan tantangan ini ke depannya. Sebagai pemimpin transisi energi di tanah air, PT PLN Persero menyambut baik dukungan pendanaan yang diinisiasi melalui JETP. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, JETP menjadi salah satu terobosan untuk mencapai target bersama untuk menciptakan keberlanjutan. Darmawan pun optimistis upaya untuk melakukan transisi energi melalui percepatan pengembangan energi baru terbarukan dapat dijalankan secara beriringan dengan upaya pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. JETP ini suatu platform ya, suatu Just Energy Transition Partnership itu. Bahwa dalam hal ini adalah suatu platform di mana dalam menghadapi perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini Indonesia tidak berjuang sendirian. Tetapi JETP ini adalah suatu platform di mana seluruh global communities yang tadinya terfragmentasi menjadi unified dalam bentuk JETP. Dalam rangka mereka mendukung agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Darmawan mengatakan PLN berupaya menjawab tantangan transisi energi melalui strategi Accelerated Renewable Energy Development yang akan menambah kapasitas pembangkit EBT. Strategi ini menjadi jembatan untuk mengatasi mismatch antara demand listrik dan suplai EBT berskala besar di daerah jauh dan terpencil. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan seperti apa ke depannya transisi energi ini bisa berlandaskan prinsip keadilan ataupun juga fairness. Dan di satu sisi at least dibutuhkan langkah terlebih dahulu, dibutuhkan perencanaan dan juga proses ke depannya. Seperti apa upaya kita untuk bersama-sama mencapai net zero emission. Apalagi Indonesia juga memiliki rencana untuk memotong emisi gas rumah kaca sebesar 290 juta ton di tahun 2030 di sektor kelistrikan, dan tidak hanya itu, tentu rencana besarnya adalah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Syarifah Rahma, Ridwan Hakiki, Ritsi melaporkan dari COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, CNBC Indonesia Beyond Business.